Dit, Saka, kamu beneran kan udah nggak apa-apa? nggak apa-apa. Ya udah, masuk yuk. Ayo. Oh iya Saka, aku lupa kamu beli bunga nggak? Enggak. Udah nggak usah. Kita kan ngedoain ibu nggak harus pakai bunga, yang penting doanya sampai ke ibu. Oh jangan dong, ini mumpung kita ke makam ibu, kita harus beli bunga buat ibu. Atau kamu masuk duluan aja, nanti aku nyusul ya. Aku beli bunga dulu tuh di depan situ, dekat kok. Oke, kasih ya Dit. Ya. Halo Mbak. Iya, ada apa? Mbak Riri. Apa kabar Mbak? Baik. Kenapa, Rin? Gini Mbak. Jadi soal staff yang kemarin nanyain Mbak itu loh. Sama ada beberapa komentar juga di medsosnya Ariana Glow yang pengen banget, udah kangen banget Mbak Riri untuk jadi brand ambassador Ariana Glow. Ya tujuan aku sih, aku nggak maksa Mbak Riri karena aku respect semua keputusan ada di tangan Mbak Riri. Cuman kalau misalnya Mbak Riri berubah pikiran, Mbak Riri jangan sungkan-sungkan buat kontak aku. Ya Mbak? Makasih ya atas respon positifnya. Pokoknya Ariana Glow akan menerima Mbak dengan sangat senang sekali. Nanti aku kabarin kamu. Oke Mbak, makasih ya Mbak. Sama-sama, Rin. Gue ngerasa nih ya, rencana gue buat ngancurin Ariana tuh jadi semakin lambat tau gak? Alah, biasa juga gitu kan tempatnya. Ngerasa berhasil tapi ujung-ujungnya gagal juga kan. Kali ini gak boleh gagal, Coki. Kita harus berhasil. Maksud lo? Ini rencana kita selanjutnya. Dan seperti biasa, gue gak bisa jalanin ini sendiri. Gue butuh lo. Apaan nih? Lu mau nawarin gue rumah? Pinter sedikit dong, Coki. Masa iya gue sales? Ini senjata kita. Pak, bentar. Stop di sini aja Pak. Maafin Saka ya Bu. Saka berada di persimpangan sekarang. Saka nggak akan pernah melupakan tujuan Saka untuk balas dendam kematian ayah pada Pak Kusuma. Tapi di sisi lain, Saka nggak bisa Bu menyakiti Ariana. Biar bagaimanapun dia itu menantu ibu. Dan Ariana itu adalah calon ibu dari cucunya ibu nanti. Seandainya ibu masih di sini, mungkin Saka nggak akan kehilangan arah seperti ini, Bu. Sebentar ya Pak ya, saya keluar dulu sebentar. Ngapain Mas Saka di sini?
Saka. Astaga, gak diangkat-angkat. Pasti Saka lagi berdoa. Ngapain juga sih Ariana kesini? Mas Saka? Sayang, Kamu ngapain di sini, Mas? aku... kamu ngapain sayang? Kamu yang ngapain, Mas? Kok nanya aku balik sih? Kamu ngapain di makam ibunya kita, Mas? Gini sayang, gini aku... Mas, kamu bohong sama aku. Kamu masih dalam keadaan sakit, terus kamu keluar bela-belain ke makam ibunya Dita, Mas. Bisa nggak tolong kamu kasih aku penjelasan yang masuk akal, yang bisa aku terima? Kenapa kamu kesini, Mas? Suami aku bohong sama aku. Dalam keadaan sakit, bela-belain untuk ke makam ibu mantannya. Kenapa, Mas? Jelasin dong, Mas. Kamu dari tadi diem aja loh, Mas. Aku butuh penjelasan dari kamu. Kenapa, Mas? Jelas. Emang kenapa? Kalau Pak Saka datang dan mendoakan makam ibu saya. Bagaimanapun Pak Saka itu lebih dulu mengenal ibu saya dibandingkan kamu. Beliau ibu kamu, Saka. Demi berbohong sama perempuan ini, kamu bisa bilang begitu. Aku harap ibu kamu nggak menangis di dalam kuburnya. Sayang, mendingan kita ngobrolnya di depan aja ya. Kita nggak boleh ribut-ribut di pemakaman saya. Ribut siapa, Mas? Saya biar aku antarin kamu ke kantor. Gak usah, Mas. Kamu urus aja urusan kamu sama Dita. Aku bisa ke kantor sendiri. Sayang, jangan gitu dong. Urusan kita belum selesai. Jangan-jangan sekarang Mas Galvin beneran deket sama Ariana. Ih, nyebelin banget sih mereka, bikin aku kepikiran segininya. Jika pasangan Anda tiba-tiba sok romantis, Anda jangan bangga terlebih dahulu. Karena itu bukan berarti pasangan Anda membuat Anda lebih berarti, tapi itu tanda-tanda bahwa pasangan Anda menutupi sesuatu dari Anda. Ini kan Mas Galvin banget.
Cang, dibitain. Makasih, Mas. Love you. I love you too. Seneng nggak? Seneng banget. Berarti beneran kalau Mas Galvin bener-bener selingkuh di belakang aku. Kamu ngapain di makam ibunya Dita, Mas? Dalam keadaan sakit, bela-belain untuk ke makam ibu mantannya. Kenapa emang kalau pasangan datang untuk mendoakan makam ibu saya? Bagaimanapun Pasaka itu lebih dulu mengenal ibu saya dibandingkan kamu. Tenang, Ren, tenang. Gue gak boleh emosi di depan Dita atau siapapun yang berusaha nusuk gue dari belakang, gak boleh. Kamu marah ya sama aku? Enak banget kamu ngomong. Aku marah apa enggak sama kamu? Kamu jaga mulut dong, Dit. Kamu tuh nggak nolongin apa-apa, Dit. Kamu cuma nambahin masalah buat aku, tau nggak? Iya. Aku tahu aku salah. Semakin lama, aku tuh semakin ngelihat kamu tuh makin gak mau kehilangan Ariana. Kamu udah lupa ya? Sama janji kamu untuk hancurin keluarga Kusuma. Ya aku nggak mungkin lupa lah. Ya, terus kenapa? Aku nggak pernah ngeliat kamu ngelakuin sesuatu. Selama ini aku cuma ngeliat kamu gimana caranya untuk mempertahankan pernikahan kamu sama Ariana. Itu jangan-jangan Ariana itu udah menggantikan posisi ibu kamu di hati kamu. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Gak akan ada orang yang bisa ngegantiin posisi ibu aku di hidup aku, Dit. Bukan aku nggak ngelakuin apa-apa, Dit. Bukan. Tapi kamu juga harus tahu dong, ini semua rencana ada di kepala aku, Dit. Kamu tinggal ikutin aja, nggak usah kamu gangguin, nggak usah kamu hancurin, bisa nggak? Aku nggak mungkin lupa, Dit. Iya, aku nggak akan pernah lupa. Sampai dendam aku terbayarkan. Bu, ini jadwal ibu untuk 1 minggu ke depan ya. Coba ibu cek lagi. Bu, ibu. Suruh pulang aja deh, saya lagi sibuk, bilang aja. Hah? Emang siapa yang datang, Bu? Suruh pulang. Maaf Sil, saya lagi nggak fokus. Apa tadi kamu bilang apa? Ini Bu, jadwal ibu buat 1 minggu ke depan. Ibu coba cek dulu. Oh iya, taruh situ aja. Nanti saya cek sini. Ibu nggak apa-apa, Bu. Ibu kayaknya sakit ya. Ibu kalau sakit mau istirahat aja nggak? Nggak. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa sih. Ya udah kalau gitu, Sisil tinggal bentar ya. Kenapa semua masalah yang berkaitan dengan Mas Saka bisa datang berbarengan gini sih? Sebenarnya ada apa sama kamu, Mas? Untung aja my baby nggak pernah bikin aku sedih, selalu bikin aku happy, nggak pernah ribet lagi.
Sebenarnya ada yang kirim chat kayak gini ke aku, Mas. Siapa yang ngirim saya? Aku nggak tahu, Mas. Itu nomornya nggak di. Jangan bilang kamu percaya sama chat. Sayang, Masa, Kak? sayang. Kamu ngapain di sini, Mas? Kenapa semuanya jadi kacau begini sih? Siapa juga sih itu yang udah berani main-main sama gue? Awas, gue cari lu sampai ketemu. Permisi Pak. Ada apa ya Mas? Sorry saya mengganggu waktunya. Kalau Bapak ketemu sama Ibu Ariana, tolong kasih amplop ini ke dia. Ini apaan Mas? Udah, pokoknya kasih aja. Kalau ketemu sama Ibu Ariana langsung kasih aja. Kalau misalnya Ibu Ariana nanya, bilang aja nih dari kurir ya Pak. Oke. Ini saya ada uang upah untuk Bapak. Jangan lupa loh ya. Siap, Pak. Bu, Ya, tadi ada kurir nganterin ini, katanya buat Ibu Ariana. sebentar ini tulisannya untuk Pasaka. Ini kayaknya salah alamat nih. Aduh, kalau masalah itu saya nggak tahu Bu, saya cuma dititipin aja. Gitu. Ya udah, kayaknya pengirimnya emang salah alamat aja. Tapi nanti saya yang kasih ke Pasaka. Baik Bu, kalau Ya. gitu saya permisi ya Bu. Ya, makasih ya. Baik Bu. Hey sayang. Udah pulang ya? Udah. Capek ya? Ya, lumayan sih, tadi meetingnya padat banget. Yaudah kamu mandi dulu, Ge. Aku udah siapin handuk sama pakaian ganti di dalam. Bener banget tuh mandi. Badan aku udah lengket-lengket banget nih. Aku mandi dulu ya. Iya, sayang. Oke, kalau misalnya kamu cek laporan keuangannya ini, ada uang sebesar 100 juta. Nah ini nggak jelas nih peruntukannya. Mendingan kamu tanya langsung ke Saka. Tapi mendingan nanyanya nanti kalau dia udah sembuh sih. Gak apa-apa, Peng. Ini nanti emang harus langsung ditanyain sama Mas Saka sih. Kemana ini uang 100 juta? Apa mungkin Mas Saka beneran mau beliin Dita rumah?